Pada video ini yang akan kita bicarakan adalah ensemble tree, yaitu boosting. Yang secara spesifik kita akan bahas adalah algoritma AdaBoost. Ada dua video yang akan disiapkan, tapi pada video kali ini kita akan bicarakan perbedaan antara algoritma AdaBoost dengan algoritma random forest. Dua-duanya adalah sama-sama teknik ensemble tree. Saya Bagus Sartono dari Departemen Statistika FMIPA IPB University. Sebelum kita bicarakan perbedaannya, kita review dulu apa yang disebut dengan random forest. Anda yang tertarik pada algoritma ini secara detail bisa melihat pada video lain di channel ini. Random forest pada dasarnya adalah ketika kita memiliki sebuah data training, maka yang kita lakukan adalah kita tarik bootstrap sampel dari data tersebut. Kemudian dari data hasil sampling tadi kita hasilkan pohon klasifikasi. Proses ini kita ulang berkali-kali sehingga kita dapat ratusan hingga ribuan pohon. Dan pada saat kita melakukan prediksi, dari setiap pohon yang dihasilkan, kita akan dapatkan prediksi masing-masing yang mungkin saja berbeda. Kemudian prediksi final kita dapatkan melalui proses majority vote atau suara terbanyak dari berbagai macam pohon yang kita hasilkan. Pada saat pembentukan pohonnya, yang perlu diperhatikan di random forest adalah pohon dibuat sedemikian rupa sehingga splitting pada pohon itu dilakukan dengan memilih splitting yang terbaik dari sebagian atau subset variabel prediktor saja, bukan dari semua variabel. Yang lain adalah pohon dibiarkan tumbuh besar sampai algoritma ini berhenti sesuai dengan parameter yang ditentukan di awal dan tidak ada proses pemangkasan atau pruning terhadap pohon itu. Jadi itu kira-kira random forest. Nah, apa bedanya dengan AdaBoost? Yang pertama akan kita lihat adalah perbedaannya adalah kalau random forest itu adalah kumpulan pohon, pohonnya banyak, ratusan atau ribuan pohon. Sementara AdaBoost itu adalah kumpulan stam. Apa itu stam? Stam itu tidak lain adalah pohon yang kecil yang hanya didapatkan dari satu kali proses splitting. Karena satu root node atau simpul awal itu dipecah sekali saja, maka pohonnya ini hanya punya dua simpul akhir atau dua daun. Jadi ini yang disebut sebagai stam. Sekali lagi, karena ini pohonnya kecil, maka akurasinya bisa rendah. Karena itu sering disebut sebagai weak learner. Jadi model dengan akurasi yang sangat kurang dibanding dengan pohon-pohon yang tumbuh besar. Dengan demikian, sekali lagi ini perbedaan yang pertama, bahwa random forest itu adalah kumpulan pohon, sedangkan AdaBoost itu adalah kumpulan stam. Yang lain adalah pada saat kita membuat random forest, pohon-pohon yang dibangun itu bisa kita dapatkan secara paralel. Jadi antar satu pohon dengan pohon lain itu sifatnya independen, saling bebas. Pohon yang satu tidak tergantung pada pohon yang lain. Ini berbeda dengan yang ada pada AdaBoost. Stam dibuat secara sekuensial. Jadi kita buat satu stam dulu, kemudian stam yang kedua itu menunggu hasil dari stam yang pertama. Kenapa? Karena tingkat kesalahan atau error rate yang dibuat oleh stam yang pertama itu akan mempengaruhi proses pembuatan stam yang kedua atau pohon yang kedua. Demikian seterusnya. Tingkat kesalahan atau akurasi pada pohon yang kedua itu akan mempengaruhi pohon yang ketiga akan mempengaruhi pohon yang keempat, dan seterusnya. Jadi ini adalah perbedaan yang kedua antara random forest dan AdaBoost. Yang lain adalah yang bisa disebutkan yang utama adalah pada saat kita bicara random forest, prediksi final itu dilakukan dengan sistem majority vote, di mana satu pohon itu satu suara. Jadi one tree one vote. Prediksi final didapatkan dari mana yang dominan. Sementara nanti pada saat kita bicara AdaBoost, yang terjadi adalah masing-masing stam ini punya bobot suara yang berbeda-beda. Jadi tidak sama antara satu pohon atau satu stam dengan pohon atau stam yang lain. Jadi bobot suaranya beda-beda. Nah, perbedaan ini terjadi misalkan kalau kita melakukan prediksi final di random forest, misalkan kita punya kasusnya 5 pohon
seperti yang ada dalam layar sekarang ini. Kemudian pohon yang pertama itu prediksinya yes, kemudian yang kedua no, yang ketiga yes, keempat yes, dan kelima no. Maka rekap yang bisa kita hasilkan adalah dari 5 pohon itu ada 3 yes dan 2 no. Yang dominan adalah yes, karena yes frekuensinya lebih tinggi dibandingkan yang no, sehingga prediksi finalnya adalah yes. Jadi kelompok yang atau kelas yang frekuensinya paling banyak. Ini konsep dari majority vote, suara terbanyak. Sementara kalau kita punya kumpulan stam seperti ini, masing-masing stam punya bobot suara beda-beda, ada yang 0,86, ada yang 0,51 dan seterusnya, ada yang hanya 0,13 misalnya. Ada 6 pohon seperti ini atau 6 stam seperti ini, dan masing-masing misalkan pohon yang pertama atau stam yang pertama prediksinya no, yang kedua yes, yang ketiga yes, keempat no, yang kelima yes, yang keenam yes. Pada saat kita melakukan prediksi final, maka kita kumpulkan. Yang yes itu ada 4, tapi bobot suaranya beda-beda. Yang pertama 051, 0,13, 0,27 untuk yang ketiga, dan 0,27 untuk yang keempat, sehingga totalnya adalah 1,18. Ini total suara yang yes. Sementara yang no hanya berasal dari 2 stam atau 2 pohon, tapi total suaranya 1,086, yang 1,074, sehingga totalnya 160. Jadi meskipun hanya dari 2 pohon, tapi total suaranya lebih tinggi dibandingkan yang yes. Sehingga pada saat melakukan prediksi final, prediksinya adalah no, karena total suaranya paling banyak itu adalah no, meskipun pohonnya tidak lebih banyak. Jadi ini konsep dari bagaimana melakukan prediksi final di boosting atau secara spesifik pada algoritma AdaBoost. Dan itu merupakan perbedaan yang ketiga antara random forest dan AdaBoost. Kalau kita rangkum ulang perbedaan antara random forest dan AdaBoost, yang utama adalah yang pertama, random forest itu kumpulan pohon, sementara AdaBoost itu kumpulan stam. Yang kedua adalah pada random forest antar pohon itu diperoleh secara independen. Pohon yang satu tidak tergantung pada pohon yang lain, sementara di AdaBoost sebaliknya, stam dibuat secara sekuensial. Kesalahan prediksi yang dibuat oleh pohon pertama mempengaruhi pembentukan pohon kedua, kesalahan pada pohon kedua mempengaruhi pohon yang ketiga, dan seterusnya. Dan yang terakhir, kalau di random forest prinsipnya adalah satu pohon satu suara, bobotnya semuanya sama, sementara di AdaBoost bobotnya berbeda-beda. Jadi demikian perbedaan utama antara random forest dan AdaBoost pada teknik ensemble tree. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih.